suka, mau nggak mau, manusia diciptakan itu rujukannya, dalilnya dua. Yang pertama ayat Quran, yang kedua hadis qudsi. Yang pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah hadis qudsi, yang artinya aku ciptakan makhlukku karena aku ingin dikenal, kurang lebih seperti itu arti dari hadis qudsi itu. Nah, kalau kita nggak memahami kedua konteks ini, kita akan terjebak di orientasi diri kita sendiri. Ya, nggak jauh-jauh dari kebutuhan duniawi lah. Kita terpenjara di situ. Pertanyaannya, apakah jangan memenuhi kebutuhan dunia? Bukan. Tapi masalahnya kita mendapatkan dunia itu entah harta, entah pasangan hidup, entah apa-apa, bahkan anak ya, dari Allah atau bukan ya. Gitu aja maksudnya. Kita hanya memastikan itu aja. Bahkan kita bernafas itu dari Allah bukan, dari Allah bukan, ya, seperti itu. Bukan kita mengiyakan, oh iya semua dari Allah. Iya, cuman kausalitasnya, hukum sebab akibatnya kita nggak bisa mengurai itu. Kalau nggak bisa mengurai itu ya ngeblur, abu-abu dari Allah atau bukan, dari Tuhan atau bukan gitu. Nah itu sekilas tentang kesadaran ya. Di momen kongko-kongko ini, siapa tahu nanti ada obrolan-obrolannya yang ringan-ringan aja untuk kita-kita ya. Ya memang ya pemirsa, obrolan tentang ginian tuh sangat tidak populer sekali di, di masyarakat kita ya. Bahkan ya di dunia ya sangat tidak populer sekali obrolan begini. Ya begitu ya, Om. Eh, iya benar begitu. Manusia sudah terpenjara dengan orientasi kebutuhan dirinya. Sekali lagi ya, bukan berarti nggak boleh memenuhi kebutuhan diri. Iya, nanti nah masalahnya dari alam sadar atau alam atas sadar atau alam bawah sadar, pasti ujung-ujungnya kan manusia itu masih hidup. Kebutuhan dirinya jalan terus, harus terpenuhi terus. Masalahnya dari sini, atau dari sini. Itu aja. Kan kita setiap ibadah juga lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Niat puasa ya lillahi ta'ala, contohnya kan gitu. Niat sholat lillahi ta'ala, niat haji lillahi ta'ala. Kita bahkan sedekah ke orang atau apa lillahi ta'ala. Di mana lillahi ta'alanya gitu. Nah itu yang di akhir zaman ini ya harus dibuka. Saya pribadi dari Majelis Zikir Thariqah Naksabandiyah Al-Mahdiyah Nusantara ya, mencoba untuk sedikit membuka penjelasan kotak Pandora tentang kesadaran bertuhan ini. Ya mohon maaf, bukan untuk gaya-gayaan atau gimana, tidak ya para sahabat medsos sekalian. Ya karena ditugasin ini. Gimana Om caranya Om? Biar bisa Cara apa nih? kotak Pandoranya. Kotak Pandora itu kan penjelasannya maksudnya. Ya tentu oleh orang yang telah masuk ke ilmu itu. Dia disebut pelaku. Gitu. Pelaku kesadaran bertuhan. Nggak mungkin kita dapat keterangan dari kotak Pandora yang selama ini. Kotak Pandora itu kan maksudnya tersimpan rapi yang nggak pernah ada orang buka berabad-abad gitu kan, kotak Pandora disebutnya. Itu istilah kiasan aja tuh. Baru sekarang ada yang berani kok buka kotak Pandora itu, nggak takut kualat, nggak takut apa gitu-gitu kan. Itu yang hanya bisa membuka adalah pelakunya. Misal, saya sudah pernah merasakan pizza. Nah,
Ada teman-teman saya nih yang belum pernah merasakan pizza gitu kan. Ya bolehlah saya, apa namanya, payah lah nggak pernah ngerasain pizza kan gitu kan. Nah, itu. Teman-teman saya pengen nih sebelum beli pizza ya minta penjelasan ke siapa? Ke saya yang udah makan pizza. Nggak mungkin teman-teman saya ini minta penjelasan ke temennya lagi. Kata temennya, oh gue pernah denger di YouTube pizza tuh begini-begini rasanya. Itu Ainul yakin masih tertolak. Keyakinan lapis kedua belum menyampai esensi, belum membuktikan gitu. Ya tanyalah ke saya misalkan yang udah makan pizza itu. Gini loh rasanya. Oh lu ya punya penyakit misalkan mulut lokal lah nggak cocok perut lokal ntar mencret ya misalkan begitu kan bisa kan gitu kan. Kan saya bisa menjelaskan secara lebih detail kan gitu kan. Dan tentu punya kekuatan penjelasan saya itu. Nah, pertanyaannya Om, apakah Hmm. setiap manusia itu memiliki kotak Pandoranya masing-masing atau hanya satu kotak Pandora? Iya, seaslinya di dalam diri manusia itu seperti apa ya bahasa kalau kata pepatah tuh dalamnya hati manusia seperti dalamnya lautan itu maksudnya kan indah gitu dan sangat sulit diselami itu maksudnya udah ada kotak Pandora di diri masing-masing. Cuman yang ngebukain kalau diri dia sendiri nggak bisa, harus ada pihak kedua gitu. Kesimpulannya di diri manusia itu udah ada kotak Pandora itu, cuman bisa nggak dia bukanya gitu. Nah, jika sudah terdapat di dalam diri, bagaimana cara menemukan pihak yang bisa membuka kotak Pandora tersebut? Ya mencari gitu ya. Sedangkan kita terlena sama yang namanya Terpenjara dunia, gitu ya. maupun itu mencari nafkah Mm-mm. ataupun ibadah yang sudah lama kita jalankan, ya seperti sholat, ngaji dan segala macam, ya Yang belum tepat sasaran gitu ya. bisa dibilang sih seperti itu. Mm-mm. Bagaimana kita bisa menemukan pihak kedua untuk bisa membantu Membuka membuka kotak Pandora Pandora kita? dalam diri kita. Iya. Iya sebenarnya nih saya menyebut adalah ilmu-ilmu begini, kesadaran bertuhan itu ilmu yang kembali ke setelan pabrik. Jadi bisa dibilang kebanyakan manusia itu belum setelan pabrik. Iya, karena apa? Ya buktinya kalau dari segi literasi dulu ya, bapak moyang kita itu lahirnya di surga. Aslinya berarti kita ini adalah makhluk surga kan gitu. Nah itu bukti dari semua tuh punya kotak Pandora. Jadi kisahkan ya Abul Bashar atau bapaknya manusia ini turun ke muka bumi kan gitu bersama istrinya. Nah itu sudah jauh dari setelan pabrik gitu maksudnya. Aslinya ilmu ini ilmu membuka kotak Pandora dalam diri sendiri aja tuh. Nah, urayanya kan seperti itu. Kemudian bertanya bagaimana? Apakah bisa membuka sendiri? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Sebab kita sudah, nah kan tiga alam kesadaran tadi tuh. Alam sadar normal, alam atas sadar, alam bawah sadar. Kita dari lahir terbiasa di sini atau di sini. Kita mau membuka yang di atas. Nah, mau membuka yang di atas dengan kemampuan yang di sini, itu sama saja kita mau servis motor misalkan, tapi bermodal obeng satu. Nekat namanya. Tapi kita PD-nya luar biasa tuh. Nah, kalau bahasa agamanya, bisa jadi dia berhakikat, tapi dia tidak bersyariat.
Disebutnya zindik tuh, penyimpangan dari alam hakikat. Salah satu penyimpangan agama itu adalah dia zindik, dia berhakikat tapi tidak bersyariat. Nah ingat ya ini ya apa sahabat-sahabat medsos sekalian,